Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menjemput semua sehingga kita dapat berjumpa di Zoom ini. Dan saya harap teman-teman sekalian bisa sehat semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan prinsip-prinsip pengukuran risiko yang beranggotakan saya sendiri, Sukmananda Rahab, Muhammad Imbalo Zaki Hasibuan, Lala Priscilia, Ilham Prabowo, dan Adam Syaputra. Langsung saja, prinsip-prinsip pengukuran risiko ialah pengukuran risiko merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui kecil atau besarnya suatu risiko yang akan terjadi. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Imbalo Zaki Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi pengertian dan prinsip pengukuran risiko. Yang pertama kita bahas prinsip pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui kecil atau besarnya suatu risiko yang akan terjadi. Nah, di dalam prinsip-prinsip pengukuran risiko terdapat beberapa pengukurannya, prinsipnya. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi ini merupakan prinsip mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas yang khususnya transaksi yang dibeberkan secara terbuka. Yang kedua ada pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat. Yang ketiga ada informasi berkualitas yang tepat waktu. Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang akan diambil. Sebaliknya, tidak terpenuhi prinsip ini bisa membawa manajemen pada suatu keputusan yang beresiko fatal. Yang keempat ada diverifikasi, yaitu sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menurut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah bahwa konsentrasi risiko dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Yang kelima ada independensi. Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen makin dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak sekedar berbicara tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok atau unit lainnya dalam perusahaan, melainkan juga tentang visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok atau unit lainnya, dan juga kelompok yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu. Yang keenam ada pola keputusan disiplin. Sains dalam konsep manajemen risiko memang telah memberikan banyak kontribusi bagi kemampuan manajemen risiko dalam melakukan pengukuran risiko, namun kualitas keputusan tetap saja tergantung pada bagaimana manajemen memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat atau teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat atau teknik tersebut. Yang ketujuh ada kebijakan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah polisi, manual, dan prosedur yang jelas. Polisi harus secara jelas menjabarkan dan mendefinisikan filosofi manajemen risiko perusahaan dan menyediakan keseluruhan pendekatan yang digunakan serta organisasi dari proses pengambilan risiko. Kemudian kita masuk ke dimensi yang harus diukur, bagian A. Dimensi yang harus diukur. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi.
Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritas risiko. Risiko yang mana yang paling relevan. Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Sukma. Baik, terima kasih kepada Saudara Jaki. Materi selanjutnya akan dibawakan teman saya Lala Priscilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan dari Jaki, yaitu adapun manfaat dari pengukuran risiko. Yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Kemudian, bagian B, pengukuran frekuensi kerugian. Pengukuran frekuensi kerugian adalah untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama satu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Berdasarkan dimensi frekuensi, ada 4 kategori kerugian, yaitu yang pertama, kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi atau almost nil, yaitu risiko yang menurut pendapat manajer risiko atau kemungkinan terjadinya sangat kecil sekali atau probabilitas terjadinya mendekati nol. Yang kedua, kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil atau slight, yaitu risiko-risiko yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan di masa yang akan datang kemungkinannya pun kecil. Yang ketiga, kerugian yang mungkin atau moderate, yaitu kerugian-kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat di masa yang akan datang. Yang keempat, kerugian yang mungkin sekali atau definite, yaitu kerugian yang biasanya terjadi secara teratur baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang. Baiklah, saya kembalikan kepada Sukma. Ya, baik, terima kasih kepada Lala. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita Adam Syahputra. Baiklah, terima kasih Sukma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kegawatan kerugian. Pengukuran kegawatan kerugian potensial dari dimensi kegawatan adalah untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Dalam mengatur kegawatan kerugian potensial, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril. Yang dimaksud di sini adalah besarnya kerugian terburuk dari suatu peril. Dan yang kedua ada probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril, yaitu kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi yang besarnya lebih rendah dari kemungkinan kerugian maksimum. Dan yang terakhir ada keseluruhan atau agregat kerugian maksimum setiap tahunnya. Yang dimaksud di sini yaitu keseluruhan kerugian total yang terbesar yang dapat menimpa perusahaan selama satu periode yang biasanya itu dalam 1 tahun. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Adam. Materi selanjutnya akan dibawa teman saya Bowo Ilham Prabowo. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang konsep distribusi probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Dalam konsep distribusi probabilitas, terbagi lagi dalam beberapa. Yang pertama, konsep sample space dan event. Sample space atau set S merupakan suatu set dari kejadian tertentu
yang diamati. Misalnya, jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu. Suatu set S bisa terdiri dari beberapa segmen atau subset atau event atau set T. Yang kemudian asumsi dalam probabilitas. Jadi perlu diketahui bahwa asumsi dalam probabilitas mencakup satu, bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi. Yang kedua, bahwa kejadian-kejadian adalah saling pila. Artinya dua event tersebut, kecelakaan mobil pribadi dan mobil penumpang umum tidak akan terjadi secara bersamaan. Asumsi tersebut membawa kita pada hukum penambahan yang menyatakan bahwa total probabilitas dari dua event atau lebih dari masing-masing event yang saling pila tersebut. Yang ketiga, bahwa pemberian bobot pada masing-masing event dalam set adalah positif. Sebab besarnya probabilitas akan berkisar antara event yang pasti terjadi probabilitasnya. Sedangkan event yang pasti tidak terjadi probabilitasnya adalah 0. Yang C, aksioma definisi probabilitas. Diasumsikan bahwa teori probabilitas pemberian bobot kepada masing-masing event dalam set S adalah positif. Mengingat bahwa probabilitas diekspresikan sebagai rasio antar kejadian subset terhadap kejadian dalam set S. Maka dengan jelas dapat dilihat bahwa probabilitas seluruh kejadian apabila ditambahkan adalah sama dengan 1. Dan apabila sebaliknya, probabilitas dari event yang sudah pasti tidak akan terjadi adalah 0. Kemudian yang D, sifat probabilitas. Probabilitas adalah merupakan proksimasi, sebab sangat jarang sekali terjadi atau bahkan tidak mungkin. Kita dapat mengetahui besarnya probabilitas secara mutlak atau pasti sama dengan kenyataan. Yang kita dapatkan hanyalah suatu perkiraan, yang mungkin benar dan mungkin juga tidak. Yang E, event yang independen dan acak. Suatu konsep yang sangat penting dalam probabilitas dan penerapannya dalam asuransi adalah berkenaan kejadian atau event yang sifatnya berdiri sendiri atau independen. Artinya, hasil dari suatu event dalam sekelompok, kemungkinan event tidak akan mempengaruhi penilaian tentang probabilitas dari event yang lain. Hal itu berlaku pula bagi percobaan, di mana hasil dari sejumlah percobaannya juga dapat dianggap independen. Kemudian event yang berulang. Apabila kita mengetahui bahwa probabilitas akan terjadinya sesuatu dalam satu kali percobaan adalah P, dan probabilitas tidak terjadinya suatu adalah Q, yang besarnya sama dengan 1 min P, dikali Q sama dengan 1 min P. Berdasarkan prinsip ini, maka kita dapat menghitung besarnya probabilitas terjadinya satu event selama R kali dalam L kali percobaan dengan menggunakan formula binominal, di mana formula binominal menggunakan konsep compound probability dan additive rule. Dengan menggunakan formula ini, kita akan dapat menghitung distribusi binominal. Selanjutnya G, nilai harapan atau expected value. Expected value dari suatu event dapat ditentukan dengan membuat tabel atau tabel binominal untuk hasil-hasil yang mungkin diperoleh dan menilai masing-masing hasil tersebut berdasarkan probabilitasnya. Dengan menjumlahkan hasil dari masing-masing event tersebut akan diperoleh expected value-nya. Demikian materi yang akan saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah, terima kasih kepada Bowo. Saya akan menambahi sedikit yang dibawakan oleh Bowo, yaitu yang I, penafsiran tentang probabilitas. Tafsiran yang pertama yaitu timbulnya tafsiran tentang probabilitas 1/10 penafsiran tersebut berdasarkan, misalnya saja gudang-gudang yang dikatakan sama atau serupa pada kenyataan tidak pernah persis serupa. Misalnya walaupun sama tetapi berbeda lokasi konstruksinya dan perawatannya. Yang kedua, kondisi bisa berubah. Peninjauan masa lalu itu menyediakan sebagian dasar untuk suatu penafsiran probabilitas ujian. Penafsiran yang kedua sangat berfaedah dalam menentukan tindakan yang diambil berkenaan dengan ekspos tersebut, yaitu peristiwa yang saling pila atau mutually exclusive event
yang ke selanjutnya comfort event, yang ke C-nya peristiwa bersyarat atau conditional outcome, dan peristiwa yang eksklusif. Yang terakhir adalah distribusi probabilitas. Probabilitas merupakan kesempatan untuk kemungkinan terjadi suatu kejadian atau kemungkinan jangka panjang terjadinya sesuatu. Distribusi probabilitas menunjukkan probabilitas kejadian bagi masing-masing outcome yang mungkin. Karena outcome itu merupakan mutually eksklusif, maka semua probabilitas jika dijumlahkan, maka jumlahnya sama dengan 1. Baiklah, kesimpulan dari materi kami adalah risiko merupakan bagian dari kehidupan kerja individual maupun kerja individu maupun organisasi. Organisasi berbagai risiko, seperti risiko kebakaran, tertabrak kebakaran, tertabrak kendaraan lain di jalan, risiko terkena banjir di musim hujan, dan sebagainya. Dapat menyebabkan kita menanggung kerugian. Jika risiko tersebut tidak kita antisipasi dan tidak kita antisipasi dari awal. Risiko dikaitkan di awal. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko tersebut pada kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko. Risiko yang mana yang paling relevan? Dimensi pengukuran risiko sebagai berikut. 1. Jumlah atau frekuensi kejadian yang akan terjadi. 2. Keparahan dari suatu kerugian dan dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Kalau ada salah kata atau salah tingkah dari anggota saya minta maaf. Dan kami akan menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.